Hai guys, selamat datang di konten movie di channel ini. Di kesempatan kali ini, aku bakal menceritakan kembali salah satu film horor Indonesia yang diadaptasi dari film Korea yang tayang pada April 2019 lalu yang berjudul Sunyi. Siapin cemilan terbaik kalian dan secangkir teh hangat biar makin afdol nontonnya. Dan mari simak videonya. Di awal film, kita udah diperlihatkan dengan seorang siswi yang dijuluki dengan nama Cindy Sadis guys. Sesuai namanya, siswi ini telah membuli dan membunuh 3 orang siswi lainnya yang ada di sekolah tersebut dengan cara yang sangat sadis. Dan film Sunyi pun dimulai. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Alex yang baru saja diterima di salah satu sekolah SMA terfavorit di Indonesia yang bernama SMA Abdi Bangsa. Daripada penasaran, kita selidiki dulu tentang sekolah SMA Abdi Bangsa ini ya guys. Jadi penyebab sekolah ini menjadi favorit dikarenakan sudah banyak alumni-alumni dari sekolah tersebut yang sukses menjadi para petinggi-petinggi di negeri ini guys. Namun terdapat tradisi yang sangat tidak lumrah yang sudah mendarah daging di sekolah tersebut, yaitu setiap junior atau siswa kelas 1 akan dijadikan budak oleh para seniornya. Jadi pada fase kelas 1 ini, para siswa-siswi juga dilarang untuk memakai seluruh fasilitas sekolah seperti toilet, kantin, dan perpustakaan guys. Dan mereka harus selalu hormat kepada seniornya. Dan bila melawan atau mengadu, para siswa-siswi ini akan dimusuhi dan dibuat menyesal seumur hidupnya. Dan jika sudah menduduki kelas 2, maka siswa-siswi akan terbebas dan dinobatkan menjadi seorang manusia. Dan setelah naik ke kelas 3, maka para siswa-siswi akan dianggap sebagai raja. Dan kemudian setelah lulus, para siswa-siswi ini akan dijuluki menjadi sosok dewa guys. Wow. Lanjut. Kita balik lagi ke tokoh Alex ya guys. Terlihat di dalam film jika Alex ini terpaksa dan tak senang karena dirinya masuk ke SMA tersebut, karena dirinya mendapatkan informasi jika di sekolah tersebut sudah ada 3 siswi yang mati dikarenakan menjadi korban bully. Tetapi demi membanggakan ayahnya yang sudah meninggal, akhirnya Alex pun memasuki sekolah tersebut. Seperti biasa, di hari pertama sekolah, para junior terlihat sedang diospek oleh para seniornya. Diketahui pula, 3 senior yang ada di film ini merupakan para senior yang paling terkenal dan berbakat. Ya udah, daripada nggak nyambung, aku kenalin dulu aja satu persatu sama kalian. Yang pertama ini namanya Andre guys. Andre ini anaknya pintar dan selalu diancam oleh ayahnya agar lulus nanti dirinya bisa mendapatkan beasiswa ke universitas luar negeri. Dan ini Erika yang memiliki bakat berenang yang sangat handal. Kemudian Fahri yang sebenarnya nggak punya skill apa-apa, tetapi selalu dituntut oleh orang tuanya agar bisa masuk ke universitas di London. Udah pada kenal kan? Lanjut. Pada saat sedang di ospek, tanpa sengaja Alex melihat salah satu siswi yang bernama Maggie. Dan sepertinya Alex mulai jatuh hati terhadap Maggie guys. Di hari ke-13, Alex mulai mengeluh dengan keadaan SMA tersebut dan menjuluki sekolah tersebut sebagai SMA neraka. Namun Alex tak bisa bertindak dan hanya bisa melampiaskannya dengan cara digambarkan di buku catatan peninggalan almarhum ayahnya. Tak terasa 17 hari sudah Alex habiskan di SMA tersebut. Dan di hari tersebut Alex bertemu dengan Maggie kembali guys. Dan akhirnya mereka pun saling berkenalan. Pada saat pulang sekolah, tiba-tiba Alex dibawa paksa oleh seniornya yang bernama Fahri. Dikarenakan Fahri ini sangat suka terhadap sesuatu yang berbau horor, tanpa sengaja dirinya melihat ayah Alex di buku horor miliknya. Dan ternyata ayahnya Alex itu merupakan seorang paranormal guys. Dan Fahri yakin
jika kemampuan ayahnya pasti akan menurun kepada anaknya. Sehingga Fahri pun memaksa Alex untuk segera memanggil arwah 3 siswi yang telah tewas karena dibully tersebut. Secara terpaksa Alex pun mulai melakukan ritual pemanggilan arwah guys. Jika para arwah datang, maka pensil yang Alex pegang akan bergerak sendiri dan menggambarkan sebuah lingkaran. Namun setelah menunggu beberapa menit, pensil tersebut tak bergerak sama sekali dan membuat para seniornya kesal. Dan seketika Erika mengambil buku harian Alex yang merupakan peninggalan dari ayahnya dan melihat-lihat buku tersebut. Ketika para seniornya itu sedang sibuk lihat-lihat gambar si Alex, tiba-tiba pensil tersebut melayang sendiri guys dan langsung menggambarkan bentuk lingkaran. Tak lama kemudian para seniornya itu pun menyembunyikan buku tersebut ke dalam gudang yang merupakan tempat terbunuhnya salah satu siswi di sekolah tersebut guys, dan menantang Alex untuk mengambilnya jika Alex berani. Kemudian Alex memberanikan diri untuk mengambil buku peninggalan ayahnya tersebut, dan siswi penunggu gudang tersebut pun menampakkan dirinya kepada Alex yang menyebabkan Alex langsung kabur dan pulang guys. Keesokan harinya terlihat senior Fahri sedang akan membawa dan meletakkan surat buat si Erika di lokernya guys. Diketahui pula surat tersebut merupakan surat cintanya kepada sahabatnya si Erika. Dan percayalah, tak ada namanya sahabat antara pria dan wanita yang mustahil tanpa adanya perasaan. Scene pun beralih kepada Alex yang lagi-lagi diperlihatkan oleh ketiga hantu korban bully tersebut di aula. Alex pun seketika lari sekencang mungkin hingga menabrak Fahri yang menyebabkan es krimnya jatuh ke lantai. Dan si Fahri ini sangat geram kepada Alex dan tak segan-segan memukul perutnya dengan keras, dan Fahri pun mengambil kembali es krimnya dan lalu pergi. Kan belum 5 menit. Dan tak sengaja Maggie melihat Alex sedang ditendang oleh Fahri dan langsung menolongnya. Dan entah bagaimana Maggie pun memberikan buku berian ayahnya yang disimpan di gudang horor kemarin guys. Dan disinilah mulai muncul titik-titik asmara dari kedua insan tersebut. Scene pun beralih kepada Fahri yang senang karena didatangi oleh Erika dan tampak sedang membawa surat cinta darinya. Erika pun mengajak Fahri untuk pergi ke loteng dan Fahri pun mengikutinya. Dan dari atas loteng Fahri melihat Erika yang sedang berada di halaman bawah guys. Dan ternyata Erika yang mengajaknya ke loteng tersebut ternyata hantu dan langsung mendorong Fahri hingga jatuh ke bawah dengan sangat keras yang menyebabkan ia meninggal. Andre dan Erika masih sangat trauma dan sangat berduka. Dan tak lama dari itu datanglah Alex ke kantin yang bertujuan untuk memberikan tugas IPS kepada Erika. Adegan film pun beralih kepada Alex yang sedang berolahraga lagi guys. Dan guru olahraganya tersebut menyuruh si Alex untuk melepaskan kalungnya tersebut. Namun si Alex ini menolak dan mengatakan jika kalung tersebut berian ayahnya dan takut jika kalung tersebut hilang. Dikarenakan si Alex melawan, lantas guru olahraganya tersebut menganggap kalung tersebut merupakan jimat dan ada isinya. Lalu menghukum Alex lari lapangan sebanyak 10 putaran dan harus pergi ke ruang kepala sekolah untuk laporan. Saat menuju ruang capsek, tiba-tiba saja lemari piala sekolah tersebut pecah dengan sendirinya yang membuat Alex kaget. Dan ternyata yang melakukan itu semua adalah 3 hantu tersebut guys, yang bermaksud ingin menampakkan diri kepada Alex lagi. Dan setelah berada di ruang capsek, Alex bertemu kembali dengan Maggie yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian Alex pun mengatakan jika hantu-hantu korban bullying di sekolahnya tersebut tak sengaja berhasil terpanggil olehnya dan sudah 3 kali menampakkan diri kepadanya. Dan ketika baru saja keluar dari ruang capsek, tiba-tiba Erika pun datang guys dan langsung menendang Alex hingga kesakitan dikarenakan tugas IPS yang dikerjakan Alex tadi mendapatkan nilai yang jelek. Pada malam harinya seperti biasa Erika pun berlatih berenang bersama teman-temannya. Dan pada saat Erika sedang di toilet, dirinya mendengarkan shower yang menyala sendiri. Dan ternyata itu hanya temannya saja. Karena sedang berduka, kemampuan berenang Erika pun menjadi menurun saat sedang latihan dan itu membuatnya semakin drop. Dan pada saat jam pulang, Erika meminta izin kepada gurunya agar diperbolehkan berenang sebentar lagi saja. Dan terlihat Erika pun sangat sedih ketika selesai membaca surat cinta dari Fahri. Dan Erika pun akan melakukan loncat indah yang semata-mata Erika persembahkan untuk Fahri.
Dan pada saat melompat, tiba-tiba di hadapannya terdapat hantu yang menyebabkan Erika mendarat dengan asal, yang menyebabkan dirinya mengeluarkan banyak darah hingga Erika tewas di kolam guys. Keesokan harinya, satu sekolah pun geger dengan mayat Erika yang mengambang di kolam renang, dan guru olahraga itu pun terancam di PHK. Dan Andre pun menemui guru olahraga tersebut dan menjelaskan bahwa sebelum kematian kedua sahabatnya, mereka terlebih dahulu membuli dan menyiksa si Alex. Dan guru olahraga itu pun mengatakan jika semua hal tersebut terjadi karena kalung milik Alex, yang kemudian Alex pun dipukul habis-habisan oleh Andre dan langsung mencabut kalung Alex dari lehernya. Keesokan harinya, ibu Alex pun datang ke sekolah untuk melapor karena telah melihat luka lebam yang cukup parah di perut anaknya, yang menyebabkan Andre pun diskors selama 1 minggu dari sekolah dan terjadi pembatalan rekomendasi beasiswa ke universitas luar negerinya guys. Dan itu membuat Andre sangat geram kepada Alex karena jika tidak masuk universitas luar negeri, dirinya tak segan-segan akan disiksa oleh ayahnya. Dan pada saat di koridor kelas, Alex pun diperlihatkan kembali oleh 3 hantu tersebut yang sedang menunjuk ke arah perpustakaan. Dan seketika Alex pun mulai menyadari bahwa ketiga hantu tersebut selama ini menunjukkan wujud mereka kepada Alex yang semata-mata hanya untuk meminta tolong. Dan Alex pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini nanti malam guys, agar Alex bisa leluasa masuk ke dalam perpustakaan. Dan Alex pun mengajak Maggie untuk ikut menemaninya malam nanti. Rencana Alex pun rupanya sudah diketahui oleh si Andre, sehingga Andre pun pergi ke sekolah pada malam hari dan bertujuan untuk membunuh Alex menggunakan kunci Inggris yang dibawanya. Alex dan Maggie pun sudah masuk ke sekolah dan langsung memasuki perpustakaan, dan Andre pun sedang berusaha mencari keberadaan Alex. Hantu tersebut segera memberi petunjuk agar mengambil album foto alumni siswa-siswi SMA tersebut pada tahun 1990 dan memerintahkan untuk mencari nama-nama mereka. Dan setelah ia cek, ternyata ketiga hantu tersebut merupakan anak kelas 2, yang dimana kelas 2 itu tidak mungkin masih dibully guys, karena kelas 2 seharusnya sudah berubah menjadi manusia. Dan tak lama kemudian Alex pun melihat foto Maggie di lembar kelas 1 IPS tahun 1990, dan terdapat kata beristirahat dengan tenang di bawah fotonya, yang berarti Maggie telah meninggal. Dan terlihat pula nama asli Maggie adalah Margareta Sindirian. Dan berarti selama ini Alex berteman dengan sosok hantu guys. Dan ketiga hantu tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya rumor Cindy sadis itu salah, dan sebenarnya Cindy tersebut yang merupakan korban bully sebenarnya oleh ketiga seniornya, dan ketiga seniornya tersebut dibunuh secara sadis oleh Cindy karena merasa dendam. Dan para 3 hantu tersebut hanya ingin meluruskan fakta sebenarnya dan ingin menghapuskan tradisi yang sudah mendarah daging di SMA Abdi Bangsa tersebut. Dan scene pun beralih kepada Maggie yang tengah menyerang Andre karena berusaha membahayakan Alex. Dan ternyata Fahri dan Erika meninggal itu pun dikarenakan Maggie. Maggie ingin melindungi Alex dikarenakan selama bertahun-tahun kehidupan Maggie ini sangat sunyi guys. Dan pada suatu ketika ada seseorang yang bisa melihat dan menjadi temannya, yaitu Alex. Dan semenjak dari itu Maggie ini tak mau jika Alex kesakitan dan diganggu oleh siapapun. Walaupun perbuatan Andre salah, namun Alex pun memohon kepada Maggie agar melepaskan Andre karena Andre tak layak untuk mati. Fahri, Erika, dan Maggie pun tak layak untuk mati, dan Alex memohon agar Maggie tak membunuh orang lagi. Maggie pun tersadar dan mengatakan, "Semoga kamu benar," dan langsung menghilang. Setahun kemudian, Alex pun naik ke kelas 2, dan di SMA tersebut sudah tidak ada lagi tradisi antara junior dan senior lagi. Dan tiba-tiba Alex pun didatangi oleh Maggie, dan Maggie pun berjalan yang kemudian menengok ke arah belakang sambil tersenyum. Dan menurut aku scene ini benar-benar kerasa banget suasana Koreanya. The end.
Nah, oke guys, itu dia seluruh alur dari film Sunyi ini. Jika kalian ingin aku membahas film lainnya, boleh saja kok. Tinggal tulis saja judul film yang kalian inginkan di kolom komentar di bawah ini. Luangkan waktu Anda untuk klik like dan subscribe channel ini. Jika kalian merasa terhibur, share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you.